Sing penting kobong, yang penting kebakar. Ini adalah kalimat yang disampaikan di sebuah podcast yang sedang membahas ada provokator yang men-setting demo kemarin harus dibikin rusuh sehingga banyak bangunan dibakar bahkan dijarah. Wah, saya kaget minta ampun gitu. Apalagi di podcast itu disebut provokatornya katanya adalah anggota militer. Waduh. Tapi saya jadi penasaran ini. Ini yang provokator yang mana sebenarnya? Ini kan situasi sudah reda. Sudah mulai kondusif. Beneran ada oknum militer atau podcast itu sendiri yang justru bakar-bakar dan provokasi? Karena di situasi sudah reda begini, sudah kondusif, kok tiba-tiba ada yang mau panaskan situasi lagi? Jangan gampang terbakar dan terpancing teman-teman ya. Jadi kami dapat dokumennya, lalu kemudian kami juga udah ngecek ke aplikasi Get Contact ini, barang ini orang ini kan. Lalu wah benar ini orang ini tentara ya gitu. Kami juga berusaha menghubungi dia, lalu kemudian ternyata peran dia itu adalah admin di salah satu grup WA. Oh, dia membentuk grup WhatsApp ya. Dan isinya lebih dari 1.000 tuh anggotanya itu. Isinya itu adalah dokumen yang kita dapat ya, itu adalah kebanyakan anak sekolah. Anak sekolah. Ya, dan ini bukan hanya di Jakarta, tapi juga di banyak daerah, gitu ya. Dan di banyak daerah, salah satunya di Kendal ya, gitu. Dan tugas dia di grup itu adalah salah satunya memprovokasi untuk membakar gedung pemerintahan. Nah, ini yang menarik di situ ya, keterlibatan tentara. Jelas kok di situ adalah sing penting kobong. Kobong itu apa? Penting kobong. Kobong itu bahasa Jawa itu. Apa yang artinya? Penting terbakar. Ini kok justru menuduh aparat yang menunggangi demo kemarin. Bahkan di salah satu tuntutan massa, tuntutan aksi kemarin adalah kembalikan TNI ke barak dan seterusnya. Bahkan mengkritik juga posisi dari Polri kan begitu. Tapi uniknya di dalam sebuah statement Presiden justru membela TNI untuk hadir dan memberikan rasa aman ketika ada kerusuhan seperti kemarin. Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak. Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman. Membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable. Tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya. Loh, tapi yang satu, saya heran. Kenapa bahasan-bahasan ini mulai dimunculkan lagi seakan-akan gak mau situasi reda? Sudah mau kondusif, dipanas-panasin lagi. Mencurigakan kan? Jadi mereka bilang terkonfirmasi ada upaya adanya yang menginginkan darurat militer. Sehingga kalau nanti terjadi darurat militer, maka Pak Prabowo posisinya justru akan lemah di sana. Gitu ya. Dan yang menariknya, menurut Tempo ya, walaupun dia dibayar oleh George Soros, kita juga tahu ya. Tempo bilang kalau yang membocorkan data-data tersebut kepada Pak Prabowo ya, bahwa ini akan ada upaya-upaya mengganggu stabilitas dan bahwa ada TNI di dalam sana, bahkan aliran dananya adalah siapa? Listio Sigit, Kapolri, gitu ya. Nah, sehingga di dalam informasi Tempo, Pak Prabowo sempat melakukan rapat kabinet terbatas yang ingin menentukan apakah ini harus darurat militer atau tidak, gitu ya. Itu kata Tempo, gitu ya. Nah, yang menarik ya, ketika dari Tempo mengatakan itu, saya cuma bilang begini kepada orang-orang yang selalu bernarasi ya, bahwa apa yang terjadi hari-hari kemarin, demonstrasi kemarin sampai yang wafat tersebut adalah ulah dari geng Solo
Nah, geng Solo diasosiasikan kepada Pak Jokowi, Ya. gitu ya. Nah, dengan ulasan tadi oleh Tempo itu mematahkan apa yang selama ini dikatakan oleh orang-orang pembenci, bahkan orang-orang yang memang membuat kegaduhan, yang menarasikan Pak Jokowi dalangnya. Itu terpatahkan. Karena apa? Karena justru Listio Sigit lah yang memberikan info kepada Pak Prabowo. Ingat, Kapolri saat ini adalah termasuk, kalau kata teman-teman dinarasikan, termasuk geng Solo kan? Benar nggak? Nah, justru saya curiga melihat ini ya. Jangan-jangan ini jenderal-jenderal yang sakit hati ya, yang dimainkan oleh para koruptor atau yang mafia-mafia yang bisnis terganggu, menggunakan jenderal-jenderal, menggunakan kaki tangannya, termasuk Roy Suryo, Tifa, Refli Harun, Amin Rais, dan lain-lain, yang selalu menggaungkan, menarasikan bahwa ini ulahnya Pak Jokowi. Gitu ya. Gimana teman-teman? Setuju nggak dengan pendapat netizen yang satu ini? Tapi menarik juga nih, yang pertama, kalau misalkan ini semua disetting oleh militer, Pak Prabowo itu orang militer, iya kan? Pak Prabowo orang militer, jadi gak mungkin pihak militer pengen merongrong kewibawaan, pengen merongrong pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah bagian dari militer, backgroundnya militer kental sekali. Kemudian Pak Prabowo sekarang adalah presiden. Militer adalah alat yang dikendalikan, di mana presiden adalah panglima tertinggi. Yang mengendalikan adalah Pak Prabowo. Mana mungkin Pak Prabowo pengen menggulingkan dirinya sendiri dari kursi kepresidenan. Lucu itu. Pak Presiden Prabowo Subianto baru memimpin berapa bulan ya? Belum ada setahun. Setahun itu bulan depan gitu. 20 Oktober ya. Mana mungkin Pak Prabowo pengen pemerintahannya di awal itu diwarnai dengan kerusuhan. Kemudian ditujukan dia sendiri yang bikin. Iya mana masuk akal. Kalau saya jadi presiden, saya pengen pemerintahan saya adem ayem, semua apa istilahnya yang cacat-cacat itu jadi saya tutupin, saya perbaikin. Gak mungkin dong saya pengen pemerintahan saya cacat. Iya kan? Lucu sekali. Kemudian menuduh geng Solo. Pak Kapolri sekarang yang dituduh-tuduh sebagai geng Solo juga, Pak Listio Sigit, itu adalah kepala Kepolisian Republik Indonesia, di mana bawahannya Pak Prabowo, ya kan? Di bawahnya Pak Prabowo, dikendalikan Pak Prabowo sebagai presidennya. Jadi gak masuk akal begini. Menurut kalian deh gimana? Dulu gue dukung Prabowo, gue mau masuk lagi ke Prabowo nggak bisa, nggak gara ada Jokowi. Singkirin dulu Jokowinya, gue mau masuk, itu masuk akal, kan begitu ya. Jadi kalau misalnya banyak orang begini, jangan kau bilang kalau aku ini nggak ini sama Prabowo, aku ini pendukung Prabowo, tim sukses Prabowo 2014, 2019, kan gitu ya. Dan jangan kau ragukan, kan gitu. Ya betul bang. 2014, 2019, abang dukung Prabowo, Prabowo kalah. Pas abang nggak dukung Prabowo 2024, Prabowo menang. Jadi salah satunya ini abang dan kawan-kawan yang menyebabkan Prabowo kalah. Itu sederhana logikanya. Ketika dia berteman sama Jokowi, dia menang. Prabowo mikir, berteman sama yang kemarin-kemarin itu merusak dia aja kan gitu loh. Habis duit kan gitu ya. Menang nggak kan gitu loh. Tapi berteman sama Jokowi, duitnya nggak keluar kan gitu ya. Menang juga jadi presiden. Gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang menurut orang-orang yang sulit untuk masuk lagi ke lingkaran Prabowo, tersakiti dengan adanya Jokowi. Dengan adanya Gibran. Bagaimana caranya? Singkirkan dia, itu satu. Masuk lagi bumbu. Wah bahaya nanti kalau Prabowo mangkat, Gibran presiden. Makin susah kita. Makin bukan tertutup lagi pintunya. Makin jauh dari pusat. Iya makin dari pusat kekuasaan kan gitu loh. Makin panik juga dia kan gitu loh. Mulai hitung-hitungan kan, mulai panik juga. Main kita, main lah, isu jasa, isu ini, tentang panting, blang. Tapi gue meyakini namanya suatu kebenaran itu nggak akan bisa dilawan dengan sesuatu yang model-model kayak gini. Oh, masuk akal. Makanya netizen sekarang tuh pinter-pinter. Gak gampang dibodohi dengan narasi-narasi yang digoreng-goreng, dibakar-bakar, ya kan? Kita jadi belajar dari kejadian-kejadian kemarin, ya kan? Satu kalimat sih.
Jangan gampang terprovokasi. Itu satu kalimat yang kita jadiin pegangan. Jangan gampang menelan satu informasi, ditelaah dulu. Apalagi nuduh-nuduh nih. Ada bagian militer yang pengen menggulingkan pemerintahan sekarang. Loh, Pak Prabowo itu militer backgroundnya. Panglima TNI dan Kapolri itu alatnya pemerintahan dan presidennya adalah Pak Prabowo. Kalau bahasa kasarnya, yang megang Kapolri dan juga Panglima itu Pak Prabowo. Terus kalau nuduh militer pengen menggulingkan Pak Prabowo, itu lucu. Mana mungkin Pak Prabowo pengen menggulingkan dirinya sendiri. Pak Prabowo tuh bolak-balik pengen jadi presiden, ikut pemilu. Kalah dan gagal terus. Baru kali ini beliau berhasil. Kok tiba-tiba pengen digulingkan? Kan apa sih? Lucu sekali kalian ini. Kalau kita lihat pola ini, siapa yang paling diuntungkan? PDIP. Kadernya aman, yang joget-joget pun tidak disentuh, sementara orang dekat Jokowi seperti Sri Mulyani justru ikut terseret. Memang di mata publik PDIP terlihat budek, melindungi kadernya yang bermasalah, dan menjadi public enemy seperti Hasto, Deddy Sitorus, dan lain-lain. Tapi di mata internal, kesan itu menegaskan soliditas partai yang sangat kuat dan akan mencetak kader yang sangat loyal, percaya dan berkacamata kuda di masa depan. Dan ada momen paling penting. Kerusuhan tiba-tiba meredah setelah Megawati dan beberapa ketus partai besar bertemu dengan Prabowo. Kalau kerusuhan ini murni kemarahan rakyat, mustahil reda secepat itu. Jelas ini bahasa politik. Pesannya pun sangat tajam. Jangan kira PDIP bisa diarahkan untuk tunduk dan rekonsiliasi dengan Jokowi hanya dengan pengampunan Hasto. Tapi lihatlah sikap Jokowi di tengah semua kegaduhan itu. Belum lagi ditambah kegaduhan yang sengaja diciptakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang tiada hentinya. Jokowi tetap diam. Tak ada satu kata pun keluar. Diam yang penuh makna. Seakan ia sudah tahu dengan siapa sebenarnya ia sedang berhadapan. Dan kali ini sepertinya ia juga tahu bahwa ada dua atau mungkin lebih musuh yang harus dia hadapi dalam satu frame sekaligus. Tapi satu hal yang pasti, Jokowi bukan politikus dengan respon emosional yang sembrono tanpa perhitungan. Dia politikus yang selalu detail dalam setiap langkah politiknya. Gua yakin siapapun tidak akan bisa menumbangkan Jokowi hanya dengan framing murahan seperti ini. Tante Salsa, kan kemarin Tante sama pasukan udah sepakat nih fokus ke tuntutan 17+8 aja. Soal perampasan aset, DPR, aparat. Tapi sekarang kenapa malah orasi sambil pasang foto presiden sama wapres yang digambar-gambar? Ini kan influencer yang apa istilahnya mengawali kemarahan soal anggota DPR yang menyebut tolol lah, yang protes ke anggota DPR soal gak mau disamakan dengan rakyat jelata. Kemarin menarik, kalimat-kalimatnya kan mengkritisi dan protes ke anggota dewan. Ini kenapa jadi bawa-bawa presiden dan wakil presiden? Itu tulisannya make it phasing louder apa-apa gitu gak jelas. Terus digambar tuh kayak sambil nutup kuping. Terus di bawahnya ada foto-foto para korban meninggal karena demo kemarin. Harusnya yang dipajang di situ kan fotonya Bu Puan Maharani, ketua DPR. Terus fotonya Pak Listio Sigit. Karena tuntutan 17+8 itu kan harusnya fokus ke DPR sama aparat kan. Di 17+8 itu kagak ada bahas presiden sama wapres soalnya. Sekarang malah jadi geser bahas presiden sama bilang pembungkaman. Maksud Tante nih gimana? Mau fokus ke tuntutan 17+8 atau mau menggulingkan presiden? Ngomong aja Tante biar kita gak bingung. Waduh. Seperti yang kita bahas di awal sekali, banyak sekali penumpang gelap di demo kali ini. Bahkan kerusuhan yang pecah di berbagai daerah dan terpusat juga di Jakarta ya, di depan gedung DPR. Ini tuh semacam bahan bakar untuk atau alasan atau celah yang dimanfaatkan para penumpang gelap ini untuk memenuhi ambisi politik mereka. Dan itu sebenarnya gampang kita baca juga sih. Narasinya seperti apa? Misalkan nih, demonya soal DPR. Kalau tiba-tiba ada yang bilang, turunkan Prabowo, ganti Anies. Nah itu, hafalin. Lah, ngapain? Demonya ke DPR nih. Atau kalau nggak gitu,
Ini kan soal demo ke DPR, rakyat jengah karena gaji DPR yang selangit di saat ekonomi rakyat lagi sulit ya kan. Tiba-tiba ketika ada demo mereka teriak, semua salah Jokowi. Misalkan ya. Ini apa nih? Pokoknya setiap ada yang aneh, apali teman-teman. Telusuri informasinya. Jangan mudah menelan informasi yang belum kita telusuri. Komentar kalian deh dari semua hiruk pikuk ini, atau prediksi kalian atau analisa kalian. Siapa sebenarnya penunggang gelap dari kerusuhan kemarin? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah.